Selamat sore, perkenalkan nama saya Fian Christian Sembiring dari kelas 11 MS2. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi kita, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Dahulu sekitar ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, ada beberapa negara yang melakukan penjajahan terhadap negara-negara lain. Tujuan menjajah sudah sangat jelas, yaitu ingin menguasai dan memperluas wilayah kekuasaan. Banyak dari negara-negara jajahan yang terus dikeruk sumber dayanya, baik alam maupun manusia. Dengan begitu, negara penjajah semakin kuat dengan menguasai tempat-tempat vital dan strategis dari suatu wilayah. Awal munculnya keinginan untuk menguasai daerah lain itu ketika jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel adalah tempat yang strategis untuk berdagang dan Turki Utsmani ingin menaklukkannya. Akibatnya, para pedagang dan pembeli tidak lagi bisa masuk ke kota tersebut. Turki Utsmani adalah sebutan untuk para penguasa dan militer Kesultanan Turki. Sedangkan Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi sekaligus kota terbesar dan termakmur di Eropa. Setelah ditaklukkannya Konstantinopel, bangsa Eropa menjadi bingung harus mencari kemana untuk memenuhi komoditas rempah-rempah. Padahal di masa itu rempah-rempah sangat tinggi nilai jualnya di Eropa. Kemudian bangsa Eropa mulai melirik Indonesia karena keberadaan Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah terbaik mulai terdengar bangsa Eropa. Selain Indonesia memiliki rempah-rempah yang terbaik dan melimpah, masyarakatnya juga ramah dan baik sekali menyambut orang-orang Eropa. Karena hal itu, mulai banyak armada-armada milik bangsa Eropa yang menepi ke Indonesia. Kejadian ini erat kaitannya dengan penjelasan pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni. Menurut bahasa Latin artinya pemukiman. Upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya disebut kolonialisme. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Contohnya seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Negara-negara tersebut berhasil menguasai negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Imperialisme dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan waktu dan tujuannya, yaitu imperialisme berdasarkan waktunya. 1. Imperialisme kuno muncul sebelum revolusi industri di Inggris yang terdorong oleh 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Yang kedua, imperialisme modern muncul setelah revolusi industri, terdorong karena faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Imperialisme berdasarkan tujuan. Yang pertama, imperialisme politik untuk menguasai seluruh kehidupan politik suatu negara. Yang kedua, imperialisme ekonomi untuk menguasai sektor perekonomian suatu negara. Dan yang ketiga, imperialisme kebudayaan untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan suatu negara. Yang keempat, imperialisme militer untuk menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah strategis dan bisa memperkuat pertahanan. Sekian penjelasan saya mengenai kolonialisme dan imperialisme. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.